Ketemu lagi bersama saya, Lia Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai hal-hal yang berbau-bau gender. Gender dalam pendidikan dasar. Kali ini kita akan membahas dua artikel ilmiah. Yang pertama, terindeks Sinta, dan yang kedua adalah terindeks Scopus. Ayo kita sama-sama bedah. Kita semua tahu bahwa isu gender dalam pendidikan dasar masih menjadi perhatian penting. Bias gender bisa muncul dalam bentuk stereotip, perbedaan peran, bahkan kesempatan belajar. Padahal pendidikan yang adil gender adalah fondasi untuk membangun kesetaraan sosial sejak dini. Kedua artikel ini menarik sekali Bapak Ibu karena menyoroti hal tersebut dari dua sudut yang berbeda. Yang pertama, dari sisi implementasi kebijakan pengaruh satamaan gender, dan yang kedua, itu dari sisi motivasi dan psikologi belajar siswa. Artikel pertama berjudul Pengaruh Sutamaan Gender dalam Kegiatan Belajar dan Pembelajaran pada Sekolah Dasar di DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana sekolah dasar di Jakarta menerapkan prinsip pengaruh sutamaan gender atau PUG dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini dilakukan melalui survei pada 30 sekolah dasar di DKI Jakarta dengan menilai berbagai indikator seperti pemberian hukuman, pembagian peran, metode pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata implementasi PUG mencapai 88,19%, tetapi hanya sekitar 43% sekolah yang benar-benar melaksanakan prinsip tersebut secara efektif. Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain masih adanya stereotip tradisional di kalangan guru dan kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep kesetaraan gender. Misalnya, siswa laki-laki sering dianggap lebih cocok untuk peran kepemimpinan, sementara perempuan lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat estetis. Temuan ini sangat relevan dengan pengalaman saya sendiri di sekolah wilayah saya bertugas. Dulu kami sering sekali tanpa sadar memilih ketua kelas atau pemimpin kelompok berdasarkan persepsi gender. Namun setelah memahami konsep pembelajaran responsif gender, saya mulai melakukan perubahan sederhana, yaitu menugaskan peran secara bergantian antara laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan sains, dan menggunakan bahan ajar yang tidak bias gender. Perubahan kecil ini ternyata berdampak besar. Suasana kelas menjadi lebih inklusif dan siswa perempuan mulai lebih percaya diri untuk tampil dan berpendapat. Artikel kedua yang akan kita bahas berjudul Gender Differences in Mathematics Motivation, Differential Effects on Performance in Primary Education. Penelitian ini melibatkan sekitar 1.200 siswa usia 8-12 tahun dan meneliti perbedaan motivasi belajar matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Fokus utamanya bukan hanya pada nilai akademik, tapi juga pada motivasi dan persepsi kemampuan diri atau self-concept. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan nilai matematika antara laki-laki dan perempuan sebenarnya kecil. Namun, anak laki-laki memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, sedangkan anak perempuan cenderung meragukan kemampuannya, meskipun motivasi intrinsik mereka tinggi. Yang menarik yaitu ketika guru menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan bebas stereotip, kesenjangan tersebut hampir menghilang sepenuhnya. Artinya, peran guru di sini dan iklim kelas sangat menentukan. Artikel ini memberikan pesan yang kuat bagi guru. Kita harus berhati-hati dalam berbahasa dan bersikap saat mengajar. Hindari ucapan yang bisa memperkuat stereotip seperti anak laki-laki biasanya lebih cepat berhitung. Sebaliknya, berikan umpan balik berbasis usaha. Misalnya, kamu bekerja keras dan menemukan pola ini dengan baik. Selain itu, menghadirkan figur perempuan sebagai model, peran di bidang matematika atau sains juga bisa menjadi inspirasi yang membangun. Jika dikaitkan dengan materi modul MPDR 5302, isu gender dalam pendidikan dasar, kedua artikel ini sejalan dengan konsep pembelajaran inklusif gender.
Modul menjelaskan bahwa ketidakadilan gender merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang lahir dari konstruksi budaya. Kedua artikel membuktikan hal tersebut. Satu dari sisi kebijakan dan penerapan sekolah, dan satu sisi lagi dari psikologi siswa. Keduanya menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas harus juga adil secara gender. Sebagai penutup, kedua artikel ini memberikan pesan yang sama. Kesetaraan gender tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen kebijakan, tetapi harus diterapkan dalam praktik kelas sehari-hari. Guru memiliki peran strategis untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung dan bebas bias gender. Dengan begitu, pendidikan dasar dapat benar-benar menjadi ruang untuk membangun keadilan dan martabat kemanusiaan. Seperti yang saya yakini, good education is gender fair education. Baiklah Bapak Ibu, demikian kajian dua artikel kita kali ini. Thank you so much for watching. Stay kind, stay inspired, and keep teaching from the heart. See you in the next video. Bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.